itu sangat indah. Itu ajaran sebenarnya ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bang Cocot, kenapa sih itu kita tidak tiru? Itu loh teman-teman. Bang Cocot, ini sebenarnya persoalannya bukan soal maaf tidak memaafkan. Yang penting saya sudah menggugurkan kewajiban saya memintakan maaf. Masalah dimaafkan atau tidak, itu urusan sampean. Saya cuma minta satu, jangan terus-terusan memframing saudara saya yang sudah tiada, itu saja. Selama kalian masih bersuara, saya juga tetap akan bersuara. Betul itu ya, Pak. Saya setuju. Makanya kan tadi kan saya bilang apapun. Saya di awal begitu mendengar dari Komanyalora Mamas, Bismillah hari itu pun Bismillah saya memaafkan. Sudah selesai. Jangan diungkap-ungkit lagi gitu loh. Itu loh teman-teman. Ya teman-teman mungkin yang masih tersakiti, apa sih susahnya memaafkan gitu loh. Ayolah bareng-bareng gitu teman-teman. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, saya sampai gini dek, saya sampai punya pikiran dulu tadi. Mau sore aku kudu moro nang ngene Kiai Imat, jaluk sepuro nang Kiai Imat. Ora usah Mas, enggak usah. Ora usah Mas. Kepada semuanya wis. Intinya adik saya sudah nggak ada, saya minta maaf. Enggak usah Mas. Wes Mas. Mas Jaki, kemarin saya sudah melalui Gus Rizal, saya sudah memohonkan, saya mintakan maaf kepada Kiai Imat kalau memang apa. Sudah Mas, enggak usah ke sana, enggak apa-apa, enggak usah. Kita doakan saja Mas, kita tahlili, kita kirim doa terus. Nah, insya Allah Mas. Hanya ini yang bisa saya berikan kepada almarhum. Saya tidak paten Pak, disebut pejuang Pak. Saya kok bilang pengkhianat pun nggak masalah. Yang penting jangan sakiti keluarga saya. Saya itu capek dek, saya itu capek. Beberapa hari sudah mulai dari kemarin, WA itu nggak WA itu WA mulai saya lihat kok. Gara-gara ini nggak klarifikasi ke saya atau apa, tapi langsung ngata-ngatain gini-gini. Siapa namanya keluarga, siapa yang nggak sakit hati dek? Wong tiap hari kecil kita bersama-sama, walaupun toh dia jarang komunikasi dengan saya, tapi namanya saudara. Ya apa-apa ini saudara. Saya mewakili keluarga lah. Kalau ada yang di sini ada teman-temannya Auzi, saya minta maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kakaknya asli. Dan kemarin juga Neng Eva juga saya minta maaf Neng, mohon maaf Neng. Kalau adik saya itu ada tingkah laku yang tidak baik, penjenengan dan teman-temannya. Enggak ada. Saya soal juga ketemu sama tamu-tamu yang datang, yang peziarah-peziarah. Saya juga minta maaf lah. Kalau emang adik saya itu punya bicara yang pembicaraan yang kurang enak dan lain sebagainya. Emang gayanya seperti itu. Saya minta maaf. Mohon doanya, semoga amin Mas. Beliau itu Usul Khotimah Mas. Usul Khotimah. Amin. Dan saya bener dek, saya cerita dek ya. Ini cerita ke teman-teman yang bener adik saya seperti itu. Tapi nggak adanya itu loh di pondok dan keadaan sowan ke pelosok dan nggak nyusahin orang sama sekali gitu loh. Assalamualaikum Gus Zaki. Waalaikumsalam. Ya sama Gus, saya juga minta maaf ya, karena saya sering live dengan beliau, sering masuk ke roomnya beliau. Saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya kalau mungkin ada kata-kata saya yang mungkin kurang sopan terhadap Gus Auzi. Dan saya yakin Gus, saya bersaksi di Allah, Gus Auzi itu orang baik. Amin, dan amin, juga Ustaz Khotim. Amin. Saya bersaksi demi Allah, beliau orang baik. Cuma beliau memang beda pandangan dengan kita, beda pendapat dengan kita. Jadi saya minta tolong sama kawan-kawan kita, terutama pejuang PWI ya, tolong jangan ngungkit-ngungkit lagi beliau, jangan bawa-bawa lagi beliau. Kita doakan saja beliau. Semoga beliau dikumpulkan dengan orang-orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin Allah. Karena kita bukan memperjuangkan Kiai Imat, bukan saudara, bukan. Kita memperjuangkan agama Allah. Kita memperjuangkan agama Allah. Memperjuangkan apa ya? Leluhur Rasulullah. Karena ada orang yang mengeklaimkan gitu kan, ada orang yang mengeklaim nasabnya tersambung dengan Rasulullah kan gitu. Terus lantas kenapa kok kita menghujat lawan kita yang tidak sejalan dengan kita? Itu namanya bukan pejuang, itu nama pecundang namanya. Rasulullah sendiri tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan Rasulullah sendiri adalah pemaaf.
bagi lawan-lawannya yang sudah tidak berdaya. Lantas kita merasa sebagai pejuang, kenapa kita kok setelah pejuang setelah lawan kita tidak ada lalu kita menghujat? Apakah pantas kita dibilang pejuang atau sebaliknya? Ataukah kita pecundang? Dalam agama kita tidak pernah diajarkan seperti itu. Jadi saya minta tolong sama orang-orang yang berada di barisan keiman atau sebaliknya para muhibbin yang pencinta habaib, tolong jangan bawa-bawa Gus Auzi lagi. Kita doakan saja semoga beliau tenang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Mungkin Mbak Nur ya, silakan Mbak Nur. Mungkin beliau juga pernah masuk ke roomnya Gus Auzi, Mbak Nur. Dek, sedangkan saya turun dulu ya. Ya Mas, saya turun Mas. Kalau mohon maaf, pokoknya intinya saya ulangi lagi, saya minta maaf mewakili keluarga, salah satunya Gus Auzi, perilakunya Auzi sebelum kapundut ya, saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Sedangkan Sami-sami Mas, sami-sami. Punten, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wes sudah kita jangan ini. Cukup ya. Jangan membuka luka lama. Jangan melempar batu di dalam kubur. Jangan. Ya, sudah lemah tubuhnya. Sudah bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan kau tuntut terus, kasihan, nggak tenang nanti ya. Tolong ya. Buat viti-viti yang sudah terlanjur nyebar nggak masalah, tapi jangan terlalu berlebihan lah. Jangan terlalu berlebihan. Silakan yang mau bersuara, Umi monggo. Umi mau supaya semua kita sama-sama mendoakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan almarhum husnul khatimah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhlasin kosong teh, tolong. Amin. Allahumma Amin, sallahu amin. warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' masqalahu wa qilhu bil ma'i wa salaji wal bardi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Cocok Bulawi mana Cocok Bulawi? Lah yo to, anu. Aku itu ya apa ya? Saya yakin sampean ngerti perasaanku lah. Oh iya tahu saya ya Ram. Ya itu, saya cuman gini loh pertanyaan saya, kok kalian ini katanya pejuang, masa yang kalian perjuangan ini siapa sih? Kalian memperjuangkan orang yang kalian tokohkan atau berjuang untuk kebenaran? Gitu. Kadang-kadang berlebihan Betul, Kiai, mereka betul. itu melakukan pengkultusan itu. Ya benar nggak Ahmad? Betul Kiai, betul. Kita berjuang itu untuk Islam, bukan untuk person gitu loh. Pokoknya kawan-kawan ya, yang tolong pahami saya ya, saya nggak ikhlas kalau saudara saya akan dijadikan alat untuk hujah, memframing ini dengan dalih perjuangan, dengan dalih ini itu. Gitu. Karena kalau saya pribadi gini Kiai, ya Kiai Rampat terus terang. Makanya saya selalu bersyarah jangan bahas-bahas lagi Gus Auzi. Yang saya takutkan adalah kawan-kawan kita sendiri adalah membuat senjata ya, membuat senjata untuk apa ya, nasab ini yang dijadikan senjata adalah Gus Auzi. Gitu loh yang saya takutkan seperti Makanya itu. faktanya begitu sekarang. Apakah nggak ada alat lain? Gitu loh. Kalau soal pokok jangan bila pengkhianat. Kalau soal Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bang Hengki ya, ada tapping di bawah, jangan bela pengkhianat. Terus yang pengkhianat yang siapa? Saya mau tanya. Naikkan aja. Kita belum tahu, Bu. Kita belum tahu saudara. Karena gini loh saudara. Mungkin ya itu betul bagi kita ya, benar di pandangan kita bahwa kita sekarang berada dalam perjuangan, tapi belum tentu di mata Allah. Kan gitu. Belum tentu loh. Iya. Belum tentu. Ya. Jangan-jangan yang Gus Ausi yang benar berada di perjuangan gitu. Kita berprasangka baik saja lah, gitu loh. Artinya kita boleh beda pandangan, boleh beda pendapat, tapi tolong kalau orang sudah tidak ada, sudah meninggal, sudah dipanggil oleh Allah, tolong jangan dibawa-bawa lagi. Betul. Kalau seandainya masalah dosa, masalah apa, biarkanlah tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna.